Kayla, aku Miko, cuma pria matre. Mana mungkin aku pantas bersama direktur grup Selin yang menghidupiku bertahun-tahun. Bros 20 miliar ini gak pantas untukku. Cukup, jangan mengejeknya terus. Dia datang. Kamu kedengeran suara? Nggak ada. Jangan-jangan itu desahan. Kamu bicara apa sih? Miko, lihat. Ada yang siapin hadiah buat kita. Kayla, jangan sedih karenanya. Aku jadi takut. Ayo naik. Mobil ini 800 juta. Hadiah pernikahanku dan Miko. Dari ayahku. Masih bagus. Gak rusak. Terlihat jelas. Uang. Lebih bisa diandalkan. Itu simpanannya kan? Beraninya mengajak bertemu. Maaf ya kakak, aku terlambat 1 jam. Kau mau aku selesaikan kontrak grup Selin. Kakak, maaf, aku lupa. Kakak kan menganggur, mana ngerti beginian. Kalau perusak itu tahu identitas aslimu, dia pasti akan pingsan. Kakak, mau gimana pun, harus lebih mengerti Miko. Kamu yang sangat mengerti. Kamu pakai baju yang kubuang. Apa katamu? Sepertinya Miko kurang baik padamu ya? Atau mungkin Nona Yesi menyukai barang bekas? Kamu gak cinta Miko? Kenapa menindasnya? Tenanglah. Dia cuma bajingan kotor. Sekali jahat, akan jahat terus. Kayla Soji, kenapa di sini? Miko, aku juga nggak sengaja bertemu kakak. Kayla, jelaskan ini. Kamu yang seharusnya menjelaskan. Kamu sudah lupa siapa yang selama ini membantumu. Terulang, kuakui saat keluargaku bangkrut, kamu putri keluarga Soji membantuku. Tapi hubungan keluargamu putus. Grup Hari bisa sukses dari usahaku sendiri. Lalu, kamu muda dan sukses. Lalu buang istrimu yang setia. Semua karena kamu terus membawa masalah yang lalu. Bahwa aku berhutang budi membuatku muak. Akhirnya kamu jujur juga. Kita cerai ya. Menurutmu aku peduli? Aku baru sepakat dengan grup Celi dan akan menjadi konglomerat. Kalau cerai, kamulah yang menyesal. Kamu sangat hebat ya. Kembalikan baju yang sudah kubelikan. Apa maksud? Konglomerat cepat lupa ya. Bajumu sekarang khusus kupesan dan dibuat oleh desainer hebat dari luar negeri. Susah didapatkan. Baju jelek yang bahkan gak bermerek. Siapa yang mau? Jam tanganmu juga. 28 miliar. Dariku juga. Siapa tahu cuma barang palsu murahan. Memakainya juga malu. Ini untukmu saja. Dijual dapat 10 miliar. Terima kasih. Berhentilah. Miko, ku kasih sesuatu pada orang asing. Dan dia masih tahu rasa terima kasih. Tapi kamu, ku bantu karirmu. Kasih uang juga.
Balasannya, perselingkuhan. Cerai saja. Miko, karena kakak ingin bercerai, kita... Yesilino, aku peringatkan, kamu harus tahu diri. Miko, kalau kamu nggak butuh aku lagi, kembalikan semua yang sudah aku kasih kepadamu. Nona, ibu mertuamu mengundangmu untuk makan. Jebakan? Baiklah, balas 1 atau 2 orang. Itu sama saja. Bu, kasihan Miko mengatur perusahaan sendirian. Ternyata Kak Kayla bilang aku perusak hubungan. Duduklah. Kamu kan gadis baik. Tenang, nanti ku buat dia bersikap lebih baik untuk mengizinkanmu tinggal di sini. Ibu, kakak sudah datang ya? Akan kuambilkan sup untukmu. Sarang burung ini dari luar negeri. Wanita yang cuma mengandalkan pria gak pantas makan ini. Tapi kamu beda. Kamu bantu Miko kerjasama dengan grup Selin. Makan yang banyak ya. Kalau aku gak siapkan jet pribadi, kalian gak bisa makan itu. Kenapa? Ucapanku benar ya? Oh iya, biarkan Yesi tinggal di sini agar kamu belajar darinya. Daripada menganggur dan diam seharian. Semangkuk sup saja gak rela untukku. Kenapa? Keluargamu bangkrut lagi? Kayla, ucapanku benar ya? Kali ini, putri keluarga mana lagi yang mau dimanfaatkan? Sama Miko. Dasar jalan, asal bicara saja. Aduh, ibu. Ibu? Kakak, aku punya buku menghormati mertua. Akan kupinjamkan. Kalau dia bisa hormati ibuku, itu mustahil. Kayla, minta maaf pada ibuku. Ibumu membawa perusak rumah ini. Nona, jangan mengacau. Kalau kita sungguh cerai, kamu nggak punya rumah. Nanti kamu lihat aku ya, menderita atau enggak. Kenapa kamu dapat setengah harta? Dulu, aku pakai uang dan koneksi keluargaku, membantumu yang bangkrut. Dibagi setengah masih wajar kan? Jangan. Aku akan bekerja sama dengan Celi. Jadi kita, jangan bercerai dulu. Berarti, halangan kita bercerai, kerjasama dengan grup Selin, itu mudah, batalkan saja. Perlu kupikirkan lagi, kerjasama dengan grup Hardy. Hei Kayla, jangan cuma bermulut besar. Grup Celin bisa... Pak Miko, grup Celin perlu memikirkan lagi kerjasama ini. Siapa kamu Kayla? Pantas mau cerai denganku. Ternyata berhasil menggoda Pak Johan. Kayla, kesempatan terakhirmu. Jangan begini. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Kayla, maafkan aku. Aku gak mau cerai. Kamu pikir aku sukses karenamu. Aku mau ubah pikiran. Jadi ku dekati Yesi. Orang gila, aku memang buta bisa menyukaimu. Kayla, Tanda tangan dalam 3 hari. Atau akan kubuat keluargamu bangkrut lagi. Kayla, lihat baju ini. Kayla, bisakah kamu blokir saja bajingan itu? Aku juga ingin. Dia sudah hubungi aku pakai 80 nomor. Halo? Kayla, maafkan aku. Kukirim sebuah foto. Dan lihatlah,
Baru pikir mau menghubungiku lagi atau enggak? Foto apa itu? Berpengaruh ya? Kamu lihat sendiri. Kamu hamil? Yes, yang hamil. Yesi itu yang hamil. Yo, baju baru ya? Gak suka bekas lagi? Kayla, lihat dulu laporan ini, baru bicara. Aku tahu, Miko masih punya perasaan padamu. Tapi karena aku hamil, kamu harus merelakan posisimu sebagai Nyonya Hardy. Tapi gimana kalau dia memaksanya aborsi agar gak bercerai? Tenanglah. Apa? Miko itu mandul? Kayla, aku sudah kasih pilihan padamu. Rumahmu yang sekarang ini untukmu saja. Dari awal ini memang milik Kayla, pria matre. Kamu? Kamu apanya? Kalau punya waktu, lebih baik periksakan kelaminmu. Sini, ponselmu. Aku akan mengunggah agar pria-pria lajang tahu kamu sudah bercerai. Apa sih yang diunggah perusak ini? Aku sukses jadi Nyonya Hardy yang baru. Dia pikir bayinya membaca menang. Aku melihat apa keluarga Hardy itu sangat berharga. Ibu, menantuku yang baik datang. Yo, ada orang yang gak pernah menyebut Kayla menantu baik ya? Kalian? Ini rumahku, pergi saja. Jadi ini rumah keluargamu? Dari tagihan, sepertinya ini rumahku. Kamu cuma beli sedikit furnitur. Kenapa? Miskin dan berniat menjualnya. Kayla, nggak perlu begitu. Kalau kamu minta maaf. Sedikit? Miko, gimana kamu berbisnis kalau matematikamu buruk? Semuanya. Apa katamu? Saat keluargamu bangkrut, semua furnitur di rumah keluargamu dijual demi bayar hutang. Yang sekarang, semuanya dibeli olehku. Tiap barang bernilai miliaran. Sienna, sudah siap? Kalian mau apa? Pindahkan. Kamu? Kayla, gimana ini? Nyonya Hardy baru tinggal di rumah kosong. Kamu... Nona, lampu gantung kristalnya sudah rusak. Jadi bagaimana? Kayla, kalau lampu rusak saat dipindahkan, sayang sekali kan? Benar, lampu ini barang yang paling ibu sukai. Katanya sampai semua teman ibu merasa sangat iri. Oh, benar-benar. Kayla, lebih baik lampu itu hancurkan. Kamu? Itu cuma lampu murah, tapi lebih baik dihancurkan daripada untukmu. Kamu... Kayla, kenapa kamu begitu? Belajar untuk memaafkan. Lagian, ibu juga orang tua. Tadinya, aku gak mau kemari. Tapi Nyonya Hardy mau menggunakan kehamilannya agar anaknya mewarisi semua hartaku. Kamu... Ibu. Bibi, kamu lebih baik salahkan menantumu yang baik. Dia yang sudah menyombong di internet. Balasanmu masih belum selesai. Kayla Soji, kamu, ibu. Kayla, akhirnya mereka sudah mendapat balasannya. Belum semuanya, proyek yang kukasih untuk Miko, itu yang utama. Benar juga sih, gimana tentang tanah di bagian selatan kota? Aku mau
membangun taman bermain besar untuk sahabat baikku, Tiana Suga. Yang benar, Kayla, kamu anakku yang terbaik. Au, kamu bicara apa sih? Tapi aku perlu desainer untuk proyek ini. Tiana, desainer panggilanmu gak kabur kan? Mana mungkin begitu? Maaf ya, aku terlambat. Dia? Calvin Gray? Kayla, aku ingat saat kuliah dia mengejarmu selama 4 tahun. Tapi kamu malah cinta buta dan memilih pria materai itu. Diam atau ku habisi kamu. Duduklah, Calvin. Calvin, kamu bukan desainer yang kami panggil kan? Begini, desainernya sakit perut, jadi dia serahkan padaku. Masa sih? Gak percaya ah. Kurasa kamu lihat Kayla sudah bercerai, sengaja membaca sakit dan mengambil proyek kan? Kamu desainer dalam negeri yang terkenal sekarang ya? Kayla, aku akan lakukan pengorbanan dan menyerahkan proyek ini padanya. Agar kalian bisa... Tiana Suga. Aku mau ke kamar kecil. Maaf ya, Tiana memang begitu. Ini bungkus makanan Silia. Saat kuliah dulu, kamu paling suka makanan itu. Calvin, mau melihat-lihat rumahku? Hah? Kayla, lama nggak bertemu, sekali ketemu langsung dibawa ke rumah. Apa ingin langsung berhubungan dengannya? Aku minta dia renovasi rumah ini untuk menguji kemampuannya. Masih mau mengujinya? Dia melewati beberapa kota cuma untuk membelikan makanan itu untukmu. Kemampuan dan niatnya kali ini. Aku direktur grup Selin. Aku yang paling kaya. Aku cuma gak mau mengungut sampah seperti Miko lagi. Kayla Soji, apa kamu yang suruh banyak perusahaan gak kerja sama denganku? Cara kotor apa itu? Apa kamu pantas untuk niatku yang kuat? Mau siapa lagi? Aku baru membuangmu. Kau dendam dan lalu ingin perhatian dariku. Hei Miko, kalau nggak punya otak, pergilah ke pasar dan beli otak babi. Kamu? Kayla, jangan pikir aku nggak tahu kamu. Kalau enggak, kenapa mereka nggak mau kerja sama? Apa mungkin karena kamu sampah? Saat kamu bangkrut, itu karena kamu salah jalan. Menyebabkan celaka yang serius. Selama ini mereka masih mau bekerja sama denganmu. Itu karena aku, Kayla Soji, yang membelamu, bertanggung jawab dan memintanya. Sekarang kita sudah bercerai. Jadi kamu kembali ke tempatmu sebelumnya. Sialan. Baiklah, Kayla. Sekarang aku tahu kenapa sikapmu licik agar cerai. Ternyata menemukan gigolo ini. Miko benar. Sebaiknya kamu lebih hormat padaku. Kayla, sekarang kurasa kamu yang sengaja menjebakku dengan Yesi. Kamu gila ya? Kulihat kamu gak perlu ke pasar membeli otak babi karena kamu memang babi. Miko, ku kagumi percaya dirimu. Dengan percaya dirimu, semoga bisa menyelamatkan grup Hardy. Menyombong. Aku masih punya kartu asma. Grup Celin akan mulai kerjasama denganku. Nanti keadaan akan berbalik. Baiklah, kalau gitu semoga berhasil. Kayla,
kapan kamu akan memutuskan kontrak kerjasama di Kota Selatan dengan grup Hardy? Tenanglah, Miko ingin membalikkan keadaan kan? Biarkan dia investasikan segala miliknya untuk proyek kerjasama ini. Kamu hebat banget, Kayla. Nona, laporan penjualan grup Hardy bulan ini. Bagus, kurang 80%. 2 kali lipat dari bayanganku. Perusak itu mengunggah lagi. Ada yang bilang ini belum terburuk. Terima kasih untuk itu ya. Kayla, sepertinya langkah pintar dengan nggak memutuskan kontrak. Perusak masih berpikir grup Hardy akan selamat. Kayla, lihat ini. Berita terbaru, Yesi pakai kehamilan demi berbelanja. Pakai semua yang terbaik. Sementara ibu Miko takut uangnya dihabiskan Yesi. Jadi lomba berbelanja. Miko hidup hemat, istri dan ibunya menghabisi hartanya. Karena Miko semakin miskin, gimana kalau dia aku traktir? Kayla, kamu gak demam? Sudahlah. Yesi sangat ingin masuk kelas elit. Akan kukasih satu mimpi indah sebelum aku merusaknya. Pak Johan, bantu aku atas nama Direktur Grup Selin mengundang mitra kerjasama untuk berpesta. Baik, Nona. Kayla, aku sangat ingin melihat wajah Miko saat dia tahu identitas aslimu. Kapan kamu berencana kasih tahu? Tenang saja, lihat dia mempermalukan dirinya. Jadi ini, sikap Pak Miko untuk minta tolong. Aku minta tuangkan minuman, kamu gak bersedia. Gimana mau berbisnis? Jadi ini sikap Pak Miko untuk meminta tolong. Aku minta tuangkan minuman, kamu gak bersedia. Gimana mau berbisnis? Pak Gio, bukan gak mau. Lihat, kita berdua mitra kerjasama grup Jalin. Kenapa menganggapku pelayan? Oh, Miko. Ternyata sekarang kamu meminta tolong. Apa kamu gak paham cara berbisnis? Kulihat, kamu cuma mengandalkan Kayla kan? Apa maksudmu? Pak Gio, Miko gak paham. Kutuangkan saja ya. Jangan menyulitkannya. Miko gak paham? Berarti kamu paham. Istri baru Pak Miko sangat kurang dibanding Kayla. Nona, sudah datang? Yang kumintai tolong, lancar kan? Tenanglah, aku selalu punya cara berhasil. Sudah kuundang semuanya. Bagus. Pastikan semua bos besar mengeluarkan semua kemampuannya untuk teman kita ini. Baik. Mau menertawaiku? Ada penampilan yang bagus. Harus dilihat dong. Kayla, kamu pewaris yang dibuang. Mana mungkin pantas datang ke pesta grup Jalin? Sudah menggoda siapa? Jangan bilang Pak Gio ini. Miko, bersihkan mulutmu itu. Aku benar? Beberapa orang hidupnya gratis, pikir semua orang sama. Kamu? Miko, bisnis dulu saja. Ini bagianku. Kayla, jangan pikir aku nggak tahu kamu mau apa ya. Kamu tahu nggak dia siapa? Kamu cuma wanita yang dibuang oleh Miko. Aku tahu hidupmu hancur tanpa dia dan ingin kaya lagi. Yesi, kamu ini bukan lawanku. Berhentilah. Kayla, maaf ya. Aku cuma kasihan sama Miko yang direndahkan olehmu. Bukan mau merusak hubungan. Lepas nggak? Aku mohon, jangan paksa aku untuk aborsi. Lepaskan. Sakit, anakku. Anakku. Kamu nggak apa-apa? Ayo ke rumah sakit. Miko, aku nggak apa-apa. Kak Kayla nggak mendorongku dengan keras kok. Nggak mendorong dengan keras. Minuman ini bahkan nggak sepolos kamu. Benar, cuma yang buta nggak lihat itu sengaja. Miko, jangan dengar mereka. Kayla Soji, meski kamu masih cinta dan benci Yesi, bayinya nggak salah. Apa kamu yakin
aku mendorongnya. Benar, Kayla kan orang yang berhati baik. Dia tahu kamu itu mandul. Mana mungkin melukai mukjizat itu? Ternyata Miko Hardy sebenarnya mandul. Apa itu benar? Rumor di kalangan elit ini banyak yang palsu. Jangan-jangan bercerai karena itu? Miko, kalau kamu masih punya otak, kamu pasti tahu halusinasimu menganggap aku masih cinta membuat Jessie merasa nggak aman, lalu dia bersandiwara. Cukup, Kayla. Aku tahu kamu hebat memutarbalikkan fakta. Satpam, ada orang yang gak berhak masuk untuk datang ke pesta ini. Cepat usir dia. Siapa yang berani? Kenapa takut? Dia cuma anak manja yang diusir keluarga Soji. Aku mitra utama kerjasama dengan grup Selin. Cepat seret keluar. Apa kamu nggak tahu bahwa yang membuat pesta ini adalah aku? Kamu nggak tahu kalau direktur grup Selin lah yang mengadakan ini. Dan kamu masih berani bohong di sini. Kenapa? Belum pernah tahu direktur itu. Semua juga tahu direktur grup Selin muda dan sukses. Mana mungkin dia kenal wanita yang cuma tahu pakai uang. Kalau mau minta maaf, aku bisa minta direktur grup Selin memaafkanmu. Karena melihat Miko ini, dia sangat bodoh dan juga konyol. Benar, sejak lama menikahinya, tapi nggak tahu identitas aslinya. Kulihat Nona Kayla nggak percaya pria matre itu. Jadi nggak bilang. Apa maksudnya? Direktur apa? Miko, kamu masih nggak paham ya? Mantan yang kamu rendahkan adalah orang yang sama dengan direktur yang ingin kamu buat terkesan. Inilah jebakan Nona Kayla untukmu. Benar, rahasia kotormu sudah tersebar di semua kalangan elit. Miko, kenapa banyak orang menanyakan kamu mandul dan bilang kamu pria matre? Kamu ada di mana sih? Kamu benar-benar ya? Tenang saja, ada yang lebih parah. Proyek Selatan, ku ambil lagi. Kamu gak ada kesempatan untuk bangkit lagi. Ada kabar baik untuk semuanya. Mereka bangkrut lagi. Kamu lagi? Gak usah bicara lagi denganku. Kayla, aku salah, sungguh. Kenapa? Ucapanmu kemarin semuanya palsu? Kayla, setelah pulang kemarin aku merenungkannya lagi. Untuk ketulusan, aku sudah menyuruh Yesi untuk aborsi. Gak cuma itu, ku cari pengacara. Segera akan kubuat Yesi menghilang. Dan kubawa kamu pulang. Miko, harimau gak makan anaknya. Kamu memang monster. Pukullah lebih banyak. Asal kamu puas dan mau kembali. Pukul aku sepuasmu. Apa sampai sekarang masih berpikir aku marah karena Yesi? Maaf, aku sudah ada yang baru. Sayang, sapalah dia. Halo, mantan Kayla. Kamu membohongiku. Belum memaafkanku, sengaja bikin begini padaku. Dulu Calvin mengejarku selama 4 tahun. Aku terlalu buta, cuma cinta padamu saja. Tapi sekarang, aku mau memilihnya. Kalau berani menggangguku lagi, kamu gak akan cuma bangkrut. Kamu tertawa? Aku berpikir, tadi kamu bilang mau memilih. Sungguhan? Tentu saja, bukan. Aku masih menilaimu. Untuk sekarang, 40 poin. Sepertinya aku harus berusaha keras. Tapi aku percaya, setelah kita makan di Yugian nanti, poinku akan bertambah. Restoran Yugian? Susah dipesan di sana. Kudengar sifat pemiliknya aneh. Gak bisa menyerobot. Gimana caramu? Itu mudah. Kalau kamu salah satu pendiri atau kokinya, bisa jalur rahasia. Sangat hebat. Baiklah, sekarang nilaimu jadi 60. Kamu lulus.
Nona, apa Anda sungguh berselingkuh? Nona, apa Nona sungguh berselingkuh dan mencampakkan suamimu? Kenapa selama ini nggak kasih tahu identitasmu? Sengaja membuatnya bangkrut. Nona, fotomu dengan Tuan Calvin, apa itu asli? Miko, ternyata berani sejauh ini. Akan gua habisi kamu. Pak Johan, tarik semua foto dan berita palsu dari Miko. Lalu, Bukannya Nona sudah melakukan? apa? Kamu ya? Kamu. Kebetulan aku punya teman yang bekerja di kantor media. Baguslah, banyak koneksi. Miko brengsek, pria matre, selingkuhi Kayla, suruh wanita aborsi. Ini juga kamu. Kebetulan aku juga punya teman yang baik hati. Kenapa? Kalian sedang apa? Kenapa semuanya jadi diblokir? Memangnya kalian tidak mau uang? Aku tuntut kalian. Tuan Miko, urus berita tentangmu dulu saja. Kayla si gadis jalang. Aku mau bangkrut dan kamu masih berniat makan. Miko, sudah 3 hari kita gak makan. Aku lapar. Kayla, ada sebuah kabar baik. Kabar baik apa sampai kamu semangat begini? Rencana Miko malah berbalik padanya. Hal kotor yang dilakukannya tersebar di internet. Dia pun mengamuk dan memukuli si perusak. Ku ingat, dia sih baru lakukan aborsi kan? Benar, dia masih terluka parah. Ada di rumah sakit. Kayla, kamu sudah tahu sejahat apa perusak itu. Masih bawa vitamin untuknya. Kamu gak paham. Musuh dari musuh berarti teman. Kamu lihat saja ya. Kenapa? Mau menghinaku? Jangan begitu dong. Ini adalah sarang burung dari luar negeri. Kamu baru aborsi, perlu gizi. Dan ini obat untuk luka-lukamu. Ini obat luar, jangan dimakan. Kamu sudah seperti ini. Kita sama-sama wanita. Lagian, sama-sama korban dari Miko, pria sampah itu. Dari awal kita memang bukan musuh. Ternyata, akhirnya, kamulah orang yang baik padaku. Sudah kukatakan padamu, Miko itu bukan pria baik. Kamu gak percaya. Kak Kayla, aku sangat bodoh. Aku terus saja menyerangmu. Perusak. Iya sih, sebenarnya dia sudah menjahatimu. Kenapa nggak menyerangnya? Aku sungguh punya cara untuk menghancurkan dia sepenuhnya. Kurasa itu terlalu kejam. Wanita harus kejam. Kak Leo, kita berteman lama. Pinjamkan 5 miliar. Satu persatu, saat aku bangkit, habis kalian. Berani kembali. Maaf Miko, aku sudah salah. Salah apa? Setelah Kayla pergi, harusnya aku nggak merasa aku menang dan pakai banyak uangmu. Kamu benar. Kalau uangnya nggak dipakai, aku nggak bakal bangkrut. Miko, maafkan aku. Aku cinta padamu. Aku nggak mau berjauhan. Tolong jangan usir aku. Baiklah, Yesi. Besok kamu cari kerja. Karena dengan rupamu, akan mudah mendapatkan pria kaya. Dasar bodoh. Setelah kamu mendapatkan uang dari pria-pria tua itu, aku punya modal untuk bangkit lagi. Nanti, kamu akan jadi nyonya kaya lagi. Miko, demi kamu, akan kulakukan. Tapi, aku tahu
proyek yang bisa membuatmu kaya. Terdengarnya memang menarik. Tapi aku nggak punya uang. Tentu ada caranya. Kabar besar. Kabar besar apa? Miko mati. Miko percaya proyek yang kukatakan padanya. Sekarang dia mau pinjam uang dengan bunga besar. Bunga besar? Bunga besar? Benar. Saat dapat uangnya, ku minta orang mengambil uangnya dan kabur menghilang. Aduh, tenanglah Kak Kayla. Nanti aku menyerahkan diri dan serahkan uangnya. Sangat bagus. Dia kan sudah bangkrut. Aset apa yang akan dijadikan jaminan? Rumah keluarga yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia... Miko, kamu itu nggak bisa baca atau nggak bisa tanda tangan? Bukan. Aku cuma belum pernah meminjam uang. Nggak pernah. Miko, jangan jadikan rumah jaminan. Kayla Soji, kamu lagi. Rumah itu dijaga ayahmu meski pertaruhkan semuanya. Meski saat bangkrut, dia nggak mau menjualnya. Kalau sampai ayahmu tahu... Cukup, apa gunanya itu? Kalau bukan karenamu, aku nggak akan aman. Kalau dia mau cari perhitungan, itu padamu. Kayla, tadinya aku nggak berani tanda tangan. Kamu datang dan membuatku berani. Aduh. Susah menasihati setan. Kalau begitu, lakukan saja. Kakak, kumohon, kasih aku waktu lagi. Miko Hardy, kamu pikir kami orang yang baik hati atau menganggap kami berbelas kasih, hah? Terus pukuli, sampai dia membayar. Tolong, berhenti. Aku nggak percaya, keluargamu itu besar. Cuma karena satu wanita, jadi malah bangkrut. Kakak, biarkan aku hidup. Sialan! Kamu menuai apa yang ditabur. Kayla Soji, ini semua perbuatanmu kan? Kayla, sudah cukup balas dendamnya. Sebelumnya aku bersalah gak tulus. Tapi aku cinta kamu. Dari kecil sampai umurku sekarang, 20 tahun mencintaimu. Dan selama ini, kamu harusnya bisa cinta aku. Tapi kenapa baru sekarang? Kamu gak merasa konyol? Kamu didakwa gak bisa bayar pajak dan penipuan. Satpam, bawa ke kantor polisi. Kayla, aku salah. Aku cinta. Kayla, aku gak mau dipenjara. Ayo pergi. Aku harus ke dokter mata. Karena mencintainya selama 20 tahun. Kusarankan yang konservatif. Apa maksudmu itu? Contohnya, cintai pria yang mengejar.